Puluhan ribu aparatur sipil negara atau ASN terindikasi menerima bantuan sosial pemerintah, baik bantuan program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan pangan non-tunai. Saat ini, pemerintah sedang mengevaluasi dengan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai landasan pemberian bantuan, khususnya pengentasan penduduk miskin ekstrim di 7 provinsi Indonesia. Di sela-sela kunjungannya di Pasar Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhadjir Effendi, tanggapi puluhan ribu ASN yang menerima bansos dari pemerintah. Dalam kasus ini, Menteri PMK tak memungkiri adanya kesalahan data penerimaan bansos, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun, pemerintah hingga saat ini berupaya mengevaluasi dengan menerapkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang menjadi landasan dasar penerimaan bantuan sosial. Kementerian PMK dan Kemensos tengah berkoordinasi dalam penentuan data penerimaan bantuan ini. Selain itu, data terpadu kesejahteraan sosial ini juga digunakan untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrim. Ada 7 provinsi di Indonesia yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota. Ya, memang dalam data DTKS itu ada namanya exclusion error dan inclusion error, yaitu mereka yang seharusnya berhak malah tidak dapat, atau sebaliknya mereka yang mestinya tidak berhak malah dapat. Dan itu harus terus dirapihkan, dan kejadian itu bisa karena sengaja, tapi sebagian besar kadang-kadang juga memang tidak sengaja. Karena itu hari-hari ini kita juga sedang terus merapihkan data kesejahteraan sosial namanya DTKS, karena itu adalah menjadi landasan dasar untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka yang memang berhak. Dan terus saya kira tidak hanya PNS, ada beberapa orang yang sebetulnya memang tidak berhak tapi mendapat, itu cukup banyak. Dan ini terus kita susuri terus dengan Bu Mensos. Dan yang terakhir ini kita tadi juga barusan rapat kabinet terbatas khusus untuk membahas tentang penanganan penduduk miskin ekstrim. Penduduk miskin ekstrim yang jumlahnya masih cukup tinggi di Indonesia, itu nanti harus ditangani secara khusus, antara lain dengan berbasis pada DTKS. Kalau DTKS-nya belum rapi, belum betul-betul akurat, memang kita khawatir sasarannya menjadi meleset. Sekarang yang sedang ditangani di 7 provinsi, mencakup 35 kabupaten kota. Ya, itu terutama di wilayah NTT, kemudian Maluku, Papua Barat, termasuk di wilayah Jawa, Provinsi Jawa. Semuanya akan dilaksanakan secara bertahap. Nanti tahun 2022 sasarannya akan lebih diperbesar, dan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden tahun 2024 kita berharap miskin ekstrim di Indonesia sudah nol, tidak ada lagi miskin ekstrim. Seperti diketahui, 28.965 ASN aktif tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Selain ASN, dosen serta tenaga medis juga ikut menjadi penerima bantuan ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.